wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Totok dari PLKB Kecamatan Mumu. Yang saya hormati Bu Sek dari Mojorayo. Yang saya hormati Bapak Budi dari Kasun dari Mojorayo Bludru, dan yang saya hormati Bu Nafi Kasun Mojorayo, dan yang saya hormati adik-adik KKN, dan yang saya hormati adik-adik dari Dusun Bludru dan Dusun Mojorayo. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat di pagi hari ini. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan generasi remaja cegah stunting. Saya mengharap dengan kegiatan hari ini mudah-mudahan Desa Mojorayo stunting berkurang, khususnya di remaja-remaja putra putri. Nah, ini adik-adik 21 25. Ada tahun yang sah, tapi kekurangan sistem reproduksi terus emosi itu adalah 20 tahun. Ya, kalau 2 tahun minimal berapa nih? 25. Jadi ya kalau misalnya sudah dibantu, ada yang mungkin lulus SMA langsung nikah? Ada. Ya, untuk masih muda dikejar dulu cita-citanya. Kalau kebel ya diimpet sih. Tahan. Setelah ditikung ngamar berdagang kan baru. Nanti ya ditahan dulu, karena masa depannya pastinya aktivitasnya masih panjang. Nanti habis SMA mungkin yang mau lanjut kuliah, kalau mau langsung kerja. Jadi jangan buru-buru nikah. Ya kalau masih muda itu mungkin apa ya, tak mikir lah, mikirnya wah pokoknya pengen nikah. Nah setelah itu ini semua ya. Nah setelah itu nanti beli susunya gimana, masa datang ke ibunya orang tuanya, Bu susuku habis, Bu beras tuh entek. Nah jangan. Jadi untuk masih muda adalah cita-cita setinggi mungkin. Kemudian kedua nih, nah ini dua ini, berarti katakan tidak pada seks pranikah. Seks itu kan ada. Ada yang mesra-mesra ini masih. Seks itu ya enak, ya kan karena saya sudah nikah ya, tapi ya harus tepat pada waktunya gitu. Ini dari SMP ya? Iya dari SMA. Semua ya? Iya SMA semua. Bahkan itu sudah pernah dengar lah. Jadi seks itu memang diciptakan sama Allah, memang betul. Kalau kita tidak ada seks, tidak bisa punya keturunan. Tapi ya harus tepat pada waktunya. Kalau sudah nikah, kalau belum nikah, jangan dibuat seks. Ya makanya kalau kalian punya tenaga berlebih, mending buat olahraga. Terus ngaji, kembangkan hobi untuk reklamasinya ya. Jangan ya nafsunya dibiarkan saja, bahaya. Apalagi masih muda ini masih ganas-ganasnya ya. Terus yang ketiga, katakan tidak pada nafsu dan terorisme. Lah ini narkotika ini juga sekarang bahaya. Ada yang di sini merokok? Ya siap. Saya dulu waktu bijak dalam
sosmed ya, jadi harus hati-hati. Nah, ini tagline-nya genre ya. Ya, genre adalah cegah stunting. Ya, itu penting. Atau cegah stunting itu penting. Oke, kita sama saja. Kita duduk aja. Kita nanti tagline-nya adalah remaja genre cegah stunting itu penting. Oke ya, 1, 2, 3. Remaja genre cegah stunting itu penting. Sip. Lanjut. Nah, ini kita mau main-main lagi. Banyak mainnya kan? Ya, kita santai aja. Oke, mungkin kita mau gambar nih. Kita mau gambar-gambar, kita mau berkreasi. Mungkin nanti bisa dibantu sama kakak-kakaknya yang dari KKN. Mungkin bisa dibagikan. Nanti adik-adik semua ya menggambar telapak tangan yang boleh. Ya, misalnya boleh gantian. Boleh tangan kiri, boleh tangan kanan, bebas. Oke, sudah? Ada yang kesulitan nggak bisa gambar? Ada yang diperbaiki apa? Banyak, tugas-tugas. Oke, apa? Hobinya apa? Hobinya apa? Masak. Oh, masak. Ya, ini calon yang baik ini. Alhamdulillah. Terus pencapaiannya apa? Boleh bebas. Pencapaiannya apa? Tidak ada, Pak. Jangan. Pasti ada lah pencapaiannya. Mungkin kemarin masuk sekolah favorit atau apa gitu, boleh. Nggak ada pencapaiannya. Apa? Pencapaiannya apa? Bacakan. Pasti ada. Iya, Pak. Misalnya bisa masak buntut sapi atau apa. Kelas 5 pernah apa itu juara 2 MTV. Wah, silakan. Oke, sip. Silakan selanjutnya. Oke. Perkenalkan, nama saya Zara. Siapa? Zara. Siapa? Nggak dengar ya? Zahra, oke. Terus bacakan aja. Cita-cita dokter. Wah, amin. Nggak ada amin jadi penyuluh KB. Iya, lanjut. Terus Kesukaan sebelah. oh, sebelah lagi. Sebelah menjadi the best food favorit. Oke, lanjut. Hal yang ingin diperbaiki menjadi diri yang lebih percaya diri. Oke. Siap. Ya? Tentunya main Main sosmed. Oke. pencapaian memuaskan. Apa? Kelas berapa? Oh, setiap kelas pasti. Oke. Kita tepuk tangan dulu ya buat yang cewek-cewek, boleh duduk. Yang cowok boleh geser ke tengah. Oke, silakan geser sini, Mas. Kategori remaja. Geser. Ya, remaja usia sampai berapa sih? Ada yang tahu? Remaja itu usia berapa sampai usia berapa? Ada yang tahu nggak? Jadi remaja itu mulai usia 10. Ya, 10 sampai dengan 24 tahun yang belum menikah. Kalau belum sudah menikah ya nggak masuk remaja. Jadi 10 sampai 24 itu sudah dikatakan remaja. Dan nanti tahapannya ada 3, yaitu remaja awal, remaja tengah, dan remaja akhir. Dikatakan remaja awal kalau usianya adalah di usia 10 sampai dengan 13. Remaja awal. Kalau remaja tengah itu 14 sampai dengan 17. Nah, jadi adik-adik semua ini remaja tengah. Nah, kalau 17 ke atas itu adalah remaja akhir. Nah, remaja itu ada beberapa transisi kehidupannya. Ya, ini yang dilakukan remaja ya. Pertama adalah mempraktekkan hidup sehat. Ya, hidup sehat itu seperti apa? Ya, mandi, terus makan makanan yang bergizi, yang sehat,
Terus kemudian melanjutkan sekolah, pasti ya kalau remaja itu pasti sekolah. Nanti SMP, SMA, mungkin lanjut ke kuliah dan sebagainya. Habis itu apa? Cari kerja. Ya pasti itu, cari kerja. Terus kemudian yang berikutnya memulai kehidupan berkeluarga, menikah. Ada yang di sini mau jomblo seumur hidup? Iya. Ya siapa tahu ya, saya tak menjomblo saja. Terus kemudian yang berikutnya kalau sudah nikah ya pastinya menjadi anggota masyarakat, ya ikut perkumpulan RT, arisan dan sebagainya. Lanjut. Nah ini dari semua kita kan fokus tentang mempraktekkan hidup sehat. Karena hari ini kita kan belajar tentang bagaimana remaja itu dalam mencegah ataupun mengatasi stunting. Pastinya tidak lepas namanya hidup sehat. Nah, di sini bisa dilihat ya, ada 4 pilar gizi seimbang dalam hidup sehat. Yang pertama adalah mengkonsumsi aneka ragam pangan. Ya, jadi makanannya jangan sebelah aja. Jadi harus beraneka ragam. Ya, nasi, jangan nasi putih aja tapi ya. Ya, nasi, ada lauknya, ada sayurnya, jadi jangan sebelah aja. Terus kemudian membiasakan perilaku hidup bersih. Ada yang di sini mandinya mungkin 3 kali, 3 hari sekali mungkin. Ada nggak? Ada loh tapi ya. Di sini nggak ada ya, jangan ya. Minimal berapa sehari mandinya? 2 kali, ya 2 kali. Jadi jangan sehari sekali aja tuh rasanya sudah pelikat semua. Terus yang berikutnya adalah melakukan aktivitas fisik. Ya, ada yang suka olahraga di sini? Ya, lari, futsal, ya. Ada yang suka makan? Ya, enak itu. Terus kemudian yang keempat, memantau berat badan secara teratur. Wah, nimbang nih, biar berat badannya nggak kayak saya. Kalau saya udah over nih. Ya. Jadi biasanya kalau remaja itu karena metabolismenya tinggi, jarang biasanya yang gemuk itu biasanya jarang. Tapi nanti kalau sudah usia 20 ke atas biasanya agak susah. Nah ini adalah kuncinya biar kita hidup sehat. Next. Nah ini, ada nggak yang di sini nggak sayang sama tubuhnya? Ada nggak? Sayang semua kan? Sayang ya. Oke ya, lanjut. Nah ini nih, ini enak-enak nih ya. Ini banyak jangkut-jangkutnya nih ya. Ini ada mie instan. Ada yang senang mie instan? Ada yang nggak suka mie instan? Nggak mungkin, pasti senang mie instan tuh enak, tapi jangan berlebih. Nah seperti ini kan ada apa itu? Ini seblak juga ada tuh yang paling bawah itu. Seblak itu enak ya. Apa sih enaknya seblak itu? Kalau cowok-cowok jarang seblak. Ini ada mie ayam, nanti juga ada di sini yang suka mie ayam itu. Terus ada bakso, ada burger, coklat, boba. Nah ini kumpulan-kumpulan. Makanya kalau tadi bilangnya sehat, sayang sama badannya. Kalau konsumsinya itu yang jangkut-jangkut ini berlebih berarti tidak sayang. Harus seimbang. Itu kan ada buah juga. Jadi harus seimbang. Next lanjut. Nah ini self love, artinya ya kita harus mencintai diri kita sendiri. Ya dengan cara kita harus menjaga badan kita dengan makan makanan yang sehat. Next. Nah ini teman-teman. Ini semua pernah dengar tentang 4 sehat 5 sempurna? Pernah ya? Kalau dulu waktu mungkin pelajaran tuh ada 4 sehat 5 sempurna. Kalau sekarang namanya adalah isi piringku. Nah ini isi piringku ini. Nah isi piringku ini sekarang yang menggantikan 4 sehat 5 sempurna. Nah ini ada 30% makanan pokok, 30% sayuran, 20% lauk pauk, 20% buah-buahan. Ini cara membaginya seperti ini. Tapi tidak perlu ribet-ribet ya, dari semua nanti ditimbang, kira-kira ini bentuknya segini enggak? Ya kita kira-kira aja. Terus habis itu jangan lupa kita minum air putih 8 gelas. Ya ini 8 gelas itu yang normal. Kalau adik semua ini suka olahraga, suka aktivitas yang berat, harusnya lebih banyak minumnya. Terus ini nih, lah ini sekarang ini kan banyak minuman-minuman yang serba instan ya. Ya, teh jumbo. Nanti badannya jumbo nih. Ya, minuman-minuman yang soft drink, yang bersoda, nah, itu juga bahaya. Sebenarnya tidak apa-apa, tapi jangan terlalu berlebih. Kan tidak mungkin ya, kalau kita minumnya cuma air putih terus tidak mungkin. Pasti kita ya minum macam-macam lah, tapi harus seimbang. Jangan terus minumnya yang berwarna terus
Ini cerita aja teman-teman. Dulu waktu kuliah, ada teman saya itu sukanya minum soft drink. Hampir setiap hari itu bisa 2 botol, 3 botol. Itu sampai selesai kuliah itu dia mengeluh perutnya sakit, ternyata tuh ada asam lambung itu. Jadi lambungnya itu terkikis. Jadi tidak baik kalau kita banyak minum minuman bersoda. Boleh tapi jangan banyak-banyak. Lanjut. Nah ini teman-teman semua. Kalau adik-adik semua mau beli, ya makan snack, terus makan makanan yang instan, terus kemudian yang bersoda dan sebagainya, jangan lupa dilihat ini, ya cek kemasannya. Karena sekarang kita nggak tahu ya, ada luarsanya kapan, terus kemudian kita harus baca juga kemasannya, ini baik nggak buat tubuh kita. Oh ribet ya Pak ya, ya memang itu, tapi ya kita harus teliti biar kita nggak salah nanti, jangan sampai nanti yang kita konsumsi itu makan makanan yang berbahaya. Lanjut. Nah ini kalau ini sekilas saja nih, nanti bisa dilihat, bisa sambil belajar aja. Lanjut. Next. Nah ini ya, ini kandungan. Kalau di dalam kita beli apa susu atau makanan, ini kita nggak di endorse ya, ini contoh aja ya. Ini kita lihat kan, ini ada kandungan gizinya, kolesterolnya berapa. Terutama ada yang di sini mungkin yang lagi diet, lagi diet, masa banyak diet. Ada yang lagi diet teman saya, ada yang lagi diet. Nah ini yang diet ini penting ini membaca nih, ini kolesterolnya berapa, lemaknya berapa, terus kandungan gizinya apa saja. Ini penting nih, terutama yang buat diet ini tentunya penting nih. Lanjut. Nah ini sama ya, ini kandungan gizi. Lanjut. Lanjut. Nah ini, kita harus cek label makanan kemasan. Lanjut. Nah ini adalah contoh kalau misalnya nanti ada di semua ke supermarket atau kemana, Indomaret, Alfamart atau yang mart itu ya, ataupun di warung sebelahnya bisa dicek. Kalau tandanya seperti ini artinya adalah makanannya lebih sehat ya dibandingkan dengan makanan sejenis. Tandanya seperti ini. Pak ini berarti kalau yang seperti ini pasti sehat. Ya bukan berarti sehat selalu ya, bukan sehat, tapi ini lebih baik dibandingkan dengan makanan sejenis. Lanjut. Next. Nah ini contohnya. Ini tahu nggak sebelah kiri ini apa nih? Mie ya. Lemonilo. Ini nggak di endorse ya. Ini contoh aja ya. Lemonilo itu dia punya checklist hijau ini. Artinya dia lebih sehat dibandingkan dengan mie instan ya, dengan mie instan yang lainnya. Terus ini sebelahnya ada Milo. Nah Milo ini juga dia punya checklist hijau. Artinya dia lebih sehat dibandingkan dengan makanan ya susu yang sejenisnya. Itu bukan berarti Pak berarti saya setiap hari harus makan Lemonilo. Enggak. Ini maksudnya adalah daripada yang sejenisnya dia lebih baik atau lebih sehat. Lanjut. Nasi apa ini? Nasi kuning ya, nasi kuning. Nasi lemak ya boleh. Nah ini makanan, contoh makanan yang sebenarnya bilang seimbang ya, nggak seimbang banget lah ya, tapi ini lebih baik lah. Ada nasi, ada lauknya, telur, ada apa ini sambal ya, ayam, terus mungkin ada suwirnya, ada timunnya. Ini contohnya seperti ini. Lanjut. Nah, ini buat adik-adik semua yang pengen misalnya mau diet atau pengen gizinya seimbang, bisa pakai aplikasi di Play Store-nya adik-adik semua. Banyak sih, ini salah satunya adalah Fat Secret. Ya, Fat Secret itu jadi aplikasi untuk menghitung kalori. Ini cocok buat adik-adik yang lagi mau diet. Lagi mau diet ini cocok. Jadi mau ngitung kalorinya berapa, nasi ini bentuk apa, produknya apa, nanti bisa dilihat seperti itu. Lanjut. Nah ini contohnya ya. Ini salah satu aja. Sebenarnya banyak sih aplikasinya di Play Store, itu banyak juga. Next. Nah ini ada pencarian makanannya. Ini dulu pernah waktu saya mau diet dan sekarang tidak berhasil lagi. Itu juga pernah pakai ini juga. Jadi nanti misalnya yang goreng satu potong itu kalorinya berapa. Terus misalnya diri semua mau menurunkan berat badan nih. Misalnya berat badan saya ini misalnya 100 Pak misalnya. Ini mau saya turunkan 80, berarti kan harus turun 20 kilo dalam waktu 2 bulan. Berarti satu hari itu harus berapa kalori harus dikurangi. Nah, nanti bisa lihat di sini, dicek nasi 2 sendok itu berapa kalorinya. Terus nanti ayam goreng satu potong itu berapa kalorinya. Nanti bisa dilihat di sini.
Jadi memudahkan adik-adik semua dalam memenuhi gizinya adik-adik semua, khususnya buat adik-adik yang mau diet nih, cocok. Next lanjut. Nah ini udah ada informasi gizinya ya. Ayam remaja-remajanya itu banyak. Jadi nanti harapannya di tahun 2035 itu tidak ada generasi yang stunting. Kenapa sih Pak stunting itu kan ya pendek aja sih, tidak ada masalah. Gini semua, ini yang pengertian stunting. Jadi stunting itu tingginya pendek saja. Ya. Pendek pasti stunting. Pendek pasti tidak. Pendek pasti stunting apa tidak? Yang pendek jangan sembunyi ya. Pendek pasti stunting ya? Enggak. Tapi stunting pasti pendek. Iya, pendek yang karena stunting itu dikatakan bayi ataupun balita dikatakan stunting itu harus ada dua kategori. Yang pertama dia gangguan pertumbuhan, ya dia nggak bisa tingginya nggak bisa tinggi dibandingkan usia teman-teman sebayanya. Terus yang kedua adalah dia ada gangguan perkembangan otak. Misalnya usia sebayinya sudah bisa ngomong, ini nggak bisa ngomong. Udah bisa jalan, nggak bisa jalan. Jadi harus ada kategori itu. Kalau dia pendek, tapi karena mungkin mohon maaf mungkin ada keturunan dan sebagainya, tapi dia pintar dan sebagainya, dia sehat, gizinya tercukupi, dia tidak bisa dikategorikan stunting. Terus pencegahannya apa Pak? Pasti tadi makan gizi seimbang. Terus makan makanan yang mengandung gizi seimbang, hidup bersih, ya mandi 2 kali sehari. Ini buat mas-masnya mungkin yang malas mandi atau mbak-mbaknya, penting ya mandi minimal 2 kali sehari, cuci tangan, terus konsumsi tablet tambah darah. Next.